Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan alam semesta. Akhirnya kami dapat menyimpan babat manik angkeran ke dalam audio story. Tujuan kami mendokumentasikan dalam bentuk audio story adalah agar selalu ingat kepada leluhur. Namaste. Babat manik angkeran. Sambungan bagian 3, Sang Bang. Sekarang apa yang kamu inginkan, apapun yang Ananda minta, akan kuberikan, berkatalah Ida Bang Manik Angkeran. Singgi Paduka Batara, hamba bermaksud untuk memohon modal. Nista sekali hamba berjudi, selalu kalah setiap hari. Saat itu Ida Batara Basuki mengambil emas. Bagaikan sebutir kelapa besarnya, diberikan kepada Ida Bang Manik Angkeran seraya bersabda, "Ambillah emas ini, segera Ananda pulang, Lalu diambil emas itu, disertai sembah bakti sekaligus memohon pamit ke hadapan Ida Batara Nagaraja. Singkat cerita, tibalah Ida Bang Manik Angkeran kembali di rumah di Griyadaha. Menyimpan genta saja. Lalu beliau pergi lagi untuk bermain judi. Atas kehendak Hyang Widi, tidak sampai 1 bulan, habis juga modalnya. Itu sebabnya kembali beliau mengelana. Berhutang di perjudian tidak dapat. Meminjam tidak diberi. Karena itu, lalu beliau mengambil lagi genta milik ayahandanya, seraya mencari sarinya susu lembu. Dan menyengkelit pedang yang bernama Ki Gepang, lalu segera menuju Toh Langkir. Setibanya beliau di Toh Langkir, lalu beliau duduk seperti yang dilakukan sebelumnya, mengheningkan cipta, memuja dewa, serta membunyikan gentanya, karena genta itu betul-betul genta utama. Gegerlah Ida Sang Hyang Basuki keluar guanya seraya bersabda, "Ah Sang Bang Manik Angkeran kiranya yang datang. Datang lagi Ananda membawa susu. Apa lagi permintaanmu? Katakan, semaumu akan kuberikan." Karena kewibawaan Ida Batara Basuki demikian mempesona dan menggetarkan perasaan. Menjadi tak enak perasaan Ida Sang Bang. Lalu mengatakan tidak memohon apa-apa. Karena demikian kata Ida Sang Bang, lalu Ida Batara berganti rupa kembali menjadi ular naga yang besar, seraya meminum susu lembu tersebut. Setelah menyantap susu lembu itu, Ida Batara kembali ke gua. Karena beliau berbadan panjang, ketika bagian kepala beliau sudah tiba di tempat peraduan, maka bagian ekor beliau masih berada di luar gua. Dilihat oleh Ida Bang Manik Angkeran. Ekor Ida Batara menyala karena di tempat itu terdapat intan besar bagai ratna mutu manikam beralaskan emas dan mirah yang menyala gemerlapan. Ketika itulah muncul rasa angkara loba Ida Bang Manik Angkeran. Disusupi oleh niat tamak untuk memiliki permata itu. Lalu beliau menghunus pedang Ki Gepang yang dibawanya segera memenggal ekor Ida Sang Hyang Nagaraja. Sehingga terputus mata intan yang ada di bagian ekor yang segera diambil dan dilarikan oleh Ida Manik Angkeran. Karena demikian tingkah Sang Bang Manik Angkeran, tak terkira murka Ida Batara Nagaraja. Sebab merasa ekor beliau terluka. Lalu beliau kembali bergerak keluar gua. Dilihat oleh beliau busana beliau dilarikan oleh Ida Bang Manik Angkeran. Segera beliau menyemburkan api, yang mengikuti arah perjalanan Ida Bang Manik Angkeran yang kemudian terbakar habis menjadi abu. Tempat itu belakangan bernama Cemara Geseng dan menjadi lokasi Pura Manik Mas Besaki. Sementara itu permata milik Ida Bang Manik Angkeran ditempatkan sebagai pusaka junjungan di pura dalam lagaan, Bebalang, Bangli. Diceritakan Ida Empu Bekung gundah perasaan beliau. Karena putranya tidak pernah pulang ke rumah. Desa-desa diselusuri mencari putranya, namun tiada juga ditemukan.
Segera beliau mengheningkan cipta, karena kesaktian beliau. Terlihat oleh beliau putranya sudah menjadi abu. Segera beliau pergi menuju Bali. Besakih yang ditujunya, berkehendak mengikuti perjalanan putranya. Tidak diceritakan di jalan tibalah beliau di Besakih. Di sana beliau melihat onggokan abu. Sementara buah genta berada di sebelah abu itu. Segera diketahui dengan jelas bahwa genta itu adalah milik beliau yang bernama Ki Brahmara. Jelas sudah abu itu merupakan jasad putranya. Di sana beliau kemudian menumpahkan rasa duka citanya. Seraya berpikir-pikir, jelas meninggalnya Ida Bang Manik Angkeran disebabkan perbuatannya yang tak terpuji. Disembur api oleh Ida Sang Hyang Nagaraja. Kemudian diambilnya genta Ki Brahmara yang sakti itu. Karena sudah jelas diketahui, maka beliau kemudian melanjutkan perjalanan berkehendak untuk menghadap Ida Sang Hyang Basuki. Setibanya di depan gua, seperti sebelumnya, beliau kemudian duduk melakukan pemujaan utama memohon kehadapan Ida Sang Hyang Basuki. Lama sudah beliau melakukan pemujaan. Lama beliau menunggu, tidak juga keluar Ida Sang Hyang Basuki. Disebabkan demikian besar amarahnya, ingat diperdaya oleh suara genta. Itu sebabnya beliau empu bekung melanjutkan lagi pujastutinya dengan mengujarkan astapuja, Basuki Stawa dan Utpeti. Stiti mantra diiringi dengan suara genta beliau. Karenanya, barulah Ida Batara keluar dan dilihatnya Ida Empu ada di sana yang kemudian merangkul. Seraya menghaturkan sembah panganjali agar Ida Batara memberikan anugerah dan berkata, Om Paduka Batara, ampunilah anak hamba. Tahu betul hamba akan perbuatan anakku yang demikian tak berbudi dan tak terpuji. Bila mana berkenan, sudilah Batara menceritakan perbuatan anak hamba itu. Lama Ida Batara berdiam diri. Mukanya cemberut, menunjukkan kekesalan perasaannya yang tak terhingga. Namun, karena Ida Sang Empu sudah memohon maaf dengan tulus dan suci, maka Ida Batara berkata perlahan, menceritakan segala perbuatan yang dilakukan Ida Sang Bang Manik Angkeran yang mengatakan diutus oleh Sang Empu untuk menghaturkan susu lembu. Sampai akhirnya dihanguskan menjadi abu oleh beliau.